Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah bayangkan. Suatu pagi yang tenang, Bapak bangun tidur dan menyiapkan sepiring buah yang sudah menjadi kebiasaan. Pisang matang, semangka merah segar, seiris mangga harum. Bapak memakannya sambil berpikir, ini sarapan yang sehat. Namun saat berdiri, lutut terasa kaku, telapak kaki berat, dan setiap langkah menjadi semakin sulit. Bapak mungkin mengira itu karena posisi tidur, karena cuaca lembab, atau memang karena usia. Tapi bagaimana jika penyebabnya justru berasal dari buah-buahan yang terlihat sehat itu? Tidak semua buah baik untuk setiap usia. Terutama setelah usia 60, tubuh kita mulai mengalami penurunan fungsi metabolisme. Hati dan ginjal bekerja lebih lambat, dan pembuluh darah mulai menyempit. Beberapa jenis buah, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, dapat menyebabkan peradangan, meningkatkan asam urat atau gula darah, yang secara langsung memengaruhi sendi dan kekuatan kaki. Hari ini, kita akan membahas 7 jenis buah yang bisa membahayakan sendi jika dikonsumsi secara salah, dan 5 jenis buah yang benar-benar membantu menjaga kekuatan kaki, sendi, dan sirkulasi darah di usia lanjut. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu boleh berbagi di kolom komentar. Bapak berusia berapa, dan buah apa yang paling sering Bapak konsumsi setiap hari? Kami selalu siap mendengarkan dan menemani Bapak. Saya ingin menceritakan tentang seorang pasien yang sangat saya hormati. Pak Fadli, 68 tahun, tinggal di kota Bogor. Beliau orang yang sangat rapi dan percaya pada kekuatan alami. Setiap pagi, beliau selalu memulai hari dengan sepiring buah. Pisang matang, beberapa irisan semangka, sedikit mangga atau jeruk, tergantung musim. Tidak ada gorengan, tidak ada minuman manis, tidak ada suplemen. Beliau percaya bahwa itu cukup untuk menjaga kesehatan di usia senja. Namun, beberapa bulan terakhir, beliau merasakan kakinya mulai melemah. Dok, saya hidup teratur, tapi kenapa saat duduk saya baik-baik saja, tapi saat berdiri lutut saya sakit? Pulang dari pasar betis saya pegal, bahkan kadang jari kaki saya kesemutan. Saat saya tanyakan lebih dalam, barulah beliau menceritakan detail menu sarapannya, terutama bagian buah-buahan. Dan dari situlah kami mulai melihat masalah yang sebenarnya. Ternyata, buah-buahan yang beliau kira sehat justru menjadi penyebab diam-diam. Semangka menaikkan gula darah, pisang menyebabkan retensi cairan di kaki, jeruk memicu peradangan ringan karena kandungan asam sitrat. Setiap pagi seperti dosis ringan yang membuat tubuhnya lelah sepanjang hari tanpa disadari. Saat beliau mengganti dengan pepaya, ceri, buah beri, dan alpukat, hanya 2 minggu kemudian beliau mengirim pesan. Hari ini saya naik 15 anak tangga tanpa berpegangan. Rasanya ingin menangis karena bahagia. Mungkin Bapak juga merasa sudah makan dengan sangat sehat, tapi tubuh tetap terasa melemah. Pernahkah Bapak bertanya, apakah makanan yang saya makan setiap hari masih sesuai dengan usia saya? Segera setelah ini, kita akan mengungkap 3 jenis buah yang sangat umum, tapi bisa diam-diam merusak sendi dan membuat kaki lelah setiap hari. Yang pertama adalah nanas. Selama ini, nanas dikenal sebagai buah yang menyegarkan dan antiinflamasi karena mengandung enzim bromelain. Banyak lansia rutin mengonsumsi nanas setiap minggu dengan keyakinan bahwa itu baik untuk sendi dan tulang. Tapi, kenyataannya tidak sesederhana itu, Bapak dan Ibu. Bromelain hanya bekerja efektif jika sistem pencernaan masih kuat dan tubuh masih bisa menyerap dengan baik. Pada orang tua, produksi asam lambung menurun, sistem imun juga lebih sensitif. Dalam kondisi seperti itu, bromelain bukan lagi obat alami, tapi bisa menimbulkan interaksi dengan obat jantung, menyebabkan pendarahan ringan atau gangguan pencernaan. Belum lagi, nanas mengandung kadar asam yang sangat tinggi, dan ini bisa menjadi pemicu diam-diam yang memperburuk peradangan sendi, terutama di lutut dan pergelangan kaki. Banyak pasien saya bercerita, setelah makan nanas, kaki mereka cepat pegal, sendi berbunyi saat duduk atau berdiri, dan jika berjalan lama, tumit terasa berat. Dampaknya memang tidak langsung terasa, tapi menumpuk setiap hari, apalagi jika kita masih percaya bahwa buah tidak mungkin berbahaya. Maka dari itu, jika Bapak sedang mengalami nyeri sendi atau sedang mengonsumsi obat jantung, berhati-hatilah dengan nanas. Kadang sesuatu yang terasa segar di mulut justru bisa membuat sendi kita panas. Apakah Bapak sering makan nanas? Setelah memakannya, apakah Bapak merasa kaki menjadi lebih pegal atau nyeri? Setelah saya menjelaskan tentang nanas, Pak Fadli bertanya dengan ragu, "Kalau pisang gimana, Dok? Saya hampir makan setiap pagi." Bapak dan Ibu, pisang.
terutama pisang matang, sejak lama dianggap sebagai makanan emas, lembut, mudah dicerna, dan kaya kalium. Tapi setelah usia 60, metabolisme tubuh melambat, dan pisang tidak lagi seemas seperti yang kita kira. Pisang mengandung banyak glukosa dan fruktosa, jenis gula alami yang bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah dalam waktu 30 menit setelah dikonsumsi. Saat itu terjadi, insulin meningkat drastis untuk menyeimbangkannya, sehingga energi jadi tidak stabil, tubuh terasa lemas, dan kaki tangan cepat lelah. Selain itu, pisang juga dapat menyebabkan retensi cairan ringan di jaringan kaki, membuat betis terasa tegang, pergelangan kaki sedikit bengkak, dan lutut menjadi kurang fleksibel jika dikonsumsi terus-menerus selama beberapa hari. Menurut sebuah penelitian di Journal of Aging Research, lansia yang berisiko pradiabetes dapat mengalami reaksi peradangan jika mengonsumsi pisang di pagi hari tanpa dikombinasikan dengan serat atau protein. Karena itu, jika Bapak sering merasa kaki berat atau lutut cepat pegal setelah makan pisang, cobalah untuk menguranginya atau menggantinya dengan buah yang kadar gulanya lebih rendah. Apakah Bapak sering makan pisang untuk sarapan? Dan setelah itu, apakah ada perubahan pada kaki Bapak? Buah berikutnya yang mengejutkan Pak Fadli ternyata adalah anggur. Kecil, berair, manis lembut, anggur sering dianggap sebagai camilan mewah, hadir dalam sarapan atau saat menonton TV. Tapi jarang yang tahu, anggur mengandung fruktosa dalam jumlah sangat tinggi, jenis gula alami yang mudah menumpuk jika metabolisme tubuh tidak optimal. Pada orang muda, hati masih kuat dan fruktosa dapat diproses dengan cepat. Tapi setelah usia 60, fungsi hati dan ginjal mulai menurun, membuat fruktosa bisa berubah menjadi asam urat. Salah satu penyebab utama nyeri sendi. Pak Fadli, 66 tahun, dari Bogor berkata, "Saya suka sekali anggur, tapi kalau makan malam, besok paginya jempol kaki saya bengkak merah, sakit seperti ditusuk jarum. Begitu berhenti makan beberapa minggu, rasa sakitnya hilang." Bapak dan Ibu, jika setelah makan anggur Bapak merasakan sendi bengkak, terutama di jempol kaki atau pergelangan kaki, jangan buru-buru menyalahkan cuaca. Bisa jadi, kaki Bapak sedang bereaksi diam-diam terhadap buah yang terlihat tidak berbahaya itu. Apakah Bapak sering makan anggur di malam hari? Jika anggur adalah penyebab manis yang menyembunyikan gula dalam setiap butirnya, maka semangka adalah buah yang paling sering disalahpahami. Karena tampilannya yang menyegarkan, 90% air, rasanya ringan. Banyak lansia memilih semangka untuk sarapan atau pencuci mulut siang hari, karena percaya itu adalah pilihan sehat yang membantu detoksifikasi tubuh. Namun faktanya, semangka memiliki indeks glikemik (GI) yang sangat tinggi, mencapai 72. Ini berarti hanya dengan beberapa potong semangka, kadar gula darah bisa melonjak cepat, setara dengan makan permen. Bagi lansia dengan sirkulasi darah yang kurang baik atau sedang mengontrol gula darah, lonjakan mendadak ini bisa memicu peradangan ringan di jaringan lunak, menyebabkan kaki pegal, pergelangan bengkak, atau rasa berat saat melangkah. Sebuah survei tahun 2022 oleh Universitas Airlangga terhadap 158 lansia menunjukkan 37% yang makan semangka setiap hari mengalami gejala bengkak atau nyeri kaki di sore hari, dibanding hanya 12% pada kelompok yang tidak mengonsumsi secara rutin. Jika Bapak merasa kaki mulai berat setelah makan beberapa potong semangka yang dingin dan segar, mungkin sudah waktunya mempertimbangkan kembali kebiasaan ini. Apakah semangka benar-benar tak bersalah seperti yang kita kira? Sama halnya dengan semangka, jeruk adalah salah satu buah yang paling disukai lansia karena rasa asam manisnya yang menyegarkan dan kandungan vitamin C yang melimpah. Banyak orang masih meminum jus jeruk setiap pagi dengan harapan meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penuaan. Tapi di tubuh yang telah melewati usia 60, segalanya tidak sesederhana itu. Jeruk mengandung asam sitrat dalam kadar tinggi, jenis asam yang bisa mengiritasi jaringan sendi dan lapisan lambung pada lansia. Saat tubuh sudah tidak mampu lagi menetralkan asam sebaik sebelumnya, asam sitrat bisa memperparah peradangan sendi, membuat lutut terasa kaku, pinggul nyeri, atau telapak kaki terasa panas, terutama di sore hari. Selain itu, jeruk juga mengandung fruktosa alami yang cukup tinggi. Bagi orang dengan resistensi insulin ringan atau sirkulasi darah yang buruk, hal ini bisa membuat energi menjadi tidak stabil, kaki terasa berat dan nyeri ringan setelah bergerak. Sebuah penelitian dari Institut Geriatri Jakarta tahun 2021 mencatat,
42% lansia yang mengonsumsi jus jeruk setiap hari mengalami kekakuan sendi di pagi hari dan peningkatan nyeri lutut setelah beberapa minggu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika belakangan ini Bapak merasa kaki sulit digerakkan setelah bangun tidur, cobalah tinjau kembali kebiasaan minum jus jeruk setiap pagi. Tak hanya jeruk, apel hijau juga sering dianggap sebagai sahabat sehat untuk orang tua karena rasanya yang asam segar dan tidak terlalu manis. Tapi setelah usia 60, buah ini menyimpan satu risiko yang jarang disadari, asam malat. Ini adalah jenis asam yang memberi rasa khas pada apel hijau. Pada orang muda, asam ini membantu pencernaan. Namun pada lansia, saat lapisan lambung melemah dan sendi menjadi lebih sensitif, asam malat bisa memicu peradangan, menyebabkan kekakuan pada panggul, nyeri di paha, atau rasa panas di sekitar lutut. Banyak orang bahkan memiliki kebiasaan makan apel hijau di malam hari karena berpikir rendah gula dan aman untuk berat badan. Tapi justru di malam hari, asam bisa menumpuk dalam tubuh, menghambat aliran darah ke kaki, menyebabkan kram, kebas betis, atau nyeri tajam saat tidur. Sebuah survei di Surabaya menunjukkan, orang yang makan apel hijau setelah pukul 19.00 memiliki risiko 34% lebih tinggi mengalami gangguan tidur dan nyeri sendi keesokan paginya. Apakah Bapak sering makan apel? Jika setiap pagi Bapak bangun dengan kaki kesemutan, lutut terasa tegang, bisa jadi penyebabnya bukan karena usia, melainkan dari apel hijau yang dimakan malam sebelumnya. Pernahkah Bapak merasa berjalan sore di taman, cuaca tidak panas, tubuh juga tidak lelah? Tapi telapak kaki terasa kesemutan dan setiap langkah terasa berat? Banyak orang mengira itu karena sepatu yang tidak pas atau cuaca yang lembab. Tapi jarang yang menyadari bahwa justru sepiring mangga matang yang cerah yang dimakan siang tadi bisa jadi penyebab diam-diamnya. Pak Tarman, 70 tahun, tinggal di Bandung, bercerita. Setiap kali saya makan mangga terlalu banyak, malam harinya kaki terasa berat seperti timah, sedikit kesemutan, dan jalan jadi tidak stabil. Belakangan, beliau menyesuaikan. Hanya makan beberapa potong kecil, selalu setelah makan utama, dan tidak mengonsumsi mangga berhari-hari berturut-turut. Mangga memang buah alami, tapi mengandung kadar gula yang cukup tinggi, apalagi saat sudah matang dan manis. Pada orang muda, tubuh masih bisa memproses gula dengan cepat. Tapi setelah usia 60, proses metabolisme gula melambat. Jika makan terlalu banyak, kadar gula darah bisa tertahan lebih lama, memengaruhi sirkulasi darah, terutama di kaki dan telapak kaki. Jika Bapak pernah merasakan kesemutan ringan di kaki setelah makan mangga, itu bisa jadi sinyal tubuh sedang mengingatkan. Makan mangga secukupnya saja, agar kaki tetap ringan dan stabil setiap hari. Apakah ada yang terasa akrab setelah Bapak mendengar tentang 7 jenis buah tadi? Mungkin setiap pagi Bapak masih memilih salah satunya karena percaya bahwa buah itu sehat. Tapi tetap saja kaki cepat pegal, lutut kaku, betis berat, dan setiap kali naik tangga terasa ada yang tidak beres. Sebenarnya, bukan karena Bapak salah memilih, tapi karena tubuh kita sudah berubah. Setelah usia 60, hati mulai melemah, kadar gula darah jadi lebih sensitif, dan reaksi peradangan mudah terpicu hanya oleh gula alami atau asam yang tampaknya tidak berbahaya. Karena itu, jika belakangan ini Bapak bangun tidur sering kram, naik tangga terasa berat, atau kaki bengkak ringan saat duduk lama, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang mengonsumsi buah-buahan yang sebenarnya sudah tidak cocok lagi? Tapi jangan khawatir, karena kabar baiknya adalah masih ada buah-buahan yang sangat cocok untuk usia lanjut. Membantu memperlancar sirkulasi, mengurangi nyeri, dan membuat kaki terasa lebih ringan setiap hari. Kita akan bahas bersama segera. Setelah mengetahui buah-buahan yang sebaiknya dibatasi, Bapak mungkin bertanya-tanya, kalau begitu buah apa yang baik untuk kaki dan sendi saya? Jawaban pertama ada pada buah-buahan kecil tapi kuat, yaitu buah beri, termasuk blueberry, raspberry, blackcurrant, atau strawberry. Buah-buahan ini sangat rendah gula, tapi sangat kaya akan antosianin, zat aktif dengan antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan dalam sendi dan mendukung peredaran darah yang lebih lancar ke kaki, pergelangan, dan telapak kaki. Ketika aliran darah membaik, sendi jadi tidak mudah bengkak atau kaku, dan setiap langkah pun terasa lebih ringan. Cukup segenggam kecil setiap hari, sekitar 50-80 gram, dikonsumsi saat sarapan atau sebagai pencuci mulut setelah makan siang, sudah cukup untuk membuat kaki terasa lebih lentur dan nyaman setiap hari.
Jika Bapak sulit menemukan buah beri segar, bisa memilih versi beku tanpa gula tambahan atau versi kering tanpa bahan tambahan. Meskipun kecil, buah-buahan ini adalah prajurit kecil yang diam-diam melindungi kaki lansia setiap hari. Selain buah beri, ceri juga merupakan pilihan luar biasa bagi lansia yang ingin menjaga kaki tetap ringan dan kokoh. Buah ini tidak hanya enak, tapi juga terbukti memiliki efek khusus dalam menurunkan kadar asam urat. Penyebab utama nyeri sendi dan asam urat yang sering muncul pada usia 60 tahun ke atas. Sebuah studi besar dari Boston University 2012 menunjukkan orang yang mengonsumsi ceri secara teratur mengalami penurunan risiko kambuhnya serangan asam urat hingga 35%, terutama di sendi kecil seperti jempol kaki, pergelangan, atau lutut. Hal ini berkat kandungan antosianin dalam ceri yang mampu menghambat reaksi peradangan dan meningkatkan kemampuan ginjal membuang asam urat. Cukup 5-7 buah ceri per hari. Bapak bisa memakannya di sore hari atau minum jus ceri tanpa gula 1 jam sebelum tidur untuk mendukung sirkulasi darah dan meredakan rasa pegal di telapak kaki. Jika Bapak sering mengalami nyeri sendi ringan saat cuaca berubah atau rasa tegang di telapak kaki saat malam, ceri adalah sahabat yang bisa diandalkan. Kecil, tenang, namun sangat ampuh. Saat membicarakan buah yang baik untuk sendi, banyak orang sering melewatkan alpukat karena mengira alpukat mengandung terlalu banyak lemak. Tapi kenyataannya adalah, lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat justru merupakan nutrisi berharga bagi para lansia yang memiliki masalah kaki dan sendi. Saya pernah bertemu dengan Pak Marsono, 68 tahun, tinggal di Sleman, Yogyakarta. Dahulu setiap pagi saat bangun, beliau harus duduk sambil mengusap lutut selama beberapa menit sebelum bisa berdiri. Setelah mendengar saran dari putrinya yang bekerja sebagai perawat, beliau mulai makan setengah buah alpukat setiap pagi, dicampur dengan yogurt tanpa gula. Hanya sekitar 1 bulan kemudian, beliau berbagi. Sekarang saya bisa jalan kaki dari rumah ke pasar tanpa perlu berhenti di tengah jalan. Lutut saya sudah tidak sakit seperti dulu. Alpukat juga mengandung vitamin E alami yang membantu melindungi sendi dari degenerasi. Terlebih lagi, alpukat tidak meningkatkan kadar gula darah, tidak menyebabkan retensi cairan, dan mudah dipadukan dalam sarapan seperti dilumat bersama pisang atau dioleskan pada roti gandum utuh. Jika Bapak ingin setiap langkah terasa lebih ringan dan sendi tidak lagi kaku, maka setengah buah alpukat setiap pagi bisa jadi pilihan yang patut dicoba. Apakah Bapak sering merasa perut kembung di pagi hari atau lutut berbunyi seperti kurang pelumas saat berdiri? Itu bisa jadi sinyal diam-diam dari tubuh bahwa ia sedang membutuhkan buah yang mudah dicerna dan mampu meredakan peradangan sendi, dan pepaya adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Berkat enzim alami papain, pepaya membantu proses pencernaan, sekaligus memecah protein penyebab peradangan. Tak hanya itu, papain juga meningkatkan penyerapan kalsium dan magnesium, 2 mineral penting untuk menjaga kelenturan lutut di usia lanjut. Selain itu, pepaya sangat kaya vitamin C, yang membantu tubuh memproduksi kolagen, meregenerasi tulang rawan sendi, dan mengurangi rasa nyeri saat naik tangga atau duduk lama. Jika Bapak sedang mencari buah yang lembut untuk perut, tidak meningkatkan kadar gula darah, namun tetap baik untuk lutut, maka pepaya adalah sahabat pagi hari yang setia. Sudahkah Bapak mencoba makan pepaya beberapa kali dalam seminggu? Bagaimana reaksi tubuh setelah beberapa hari? Jika Bapak sedang mencari buah yang manis ringan, tidak menyebabkan lonjakan gula darah, sekaligus membuat kaki terasa lebih ringan setiap melangkah, maka pir adalah pilihan yang layak dipertimbangkan. Pir memiliki indeks glikemik rendah, artinya saat dikonsumsi, gula dalam pir tidak akan membuat kadar gula darah melonjak drastis seperti mangga atau semangka. Ini sangat penting bagi orang di atas 60 tahun. Karena fluktuasi kadar gula darah adalah penyebab peradangan kronis yang membuat tubuh cepat lelah dan kaki kehilangan keseimbangan. Tak hanya itu, pir juga mengandung serat larut pektin yang membantu pencernaan, menurunkan kolesterol, dan mendukung sirkulasi darah ke anggota tubuh bagian bawah. Bapak bisa menikmati pir sebagai pencuci mulut di pagi hari atau dipadukan dengan yogurt rendah gula, nikmat dan sekaligus menyehatkan sendi. Bagi siapapun yang sering merasa kakinya berat di sore hari atau merasa kehabisan tenaga saat naik tangga, cobalah ganti buah-buahan manis dengan pir selama beberapa minggu. Bapak akan merasakan perbedaannya dengan jelas. 2 bulan setelah mulai mengubah pola makan, Pak Fadli menelepon saya dengan suara yang jauh lebih bersemangat daripada saat pertama kali kami bicara.
"Dok, hari ini untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, saya naik tangga tanpa harus duduk istirahat di tengah. Kaki saya terasa ringan, dan setelah misa di gereja, saya jalan-jalan tanpa merasa nyeri di lutut." Saya bertanya apa rahasianya, dan beliau hanya tersenyum ringan. "Saya tidak melakukan hal besar, hanya berhenti makan pisang di pagi hari, tidak makan mangga di malam, dan setiap hari saya tambah beberapa buah ceri, beberapa iris alpukat, atau 1 buah pir." Bapak yang saya hormati, hal yang paling menyentuh hati saya bukan hanya karena kakinya telah pulih, tapi karena sorot matanya lebih cerah dan suaranya kembali bertenaga, karena beliau merasa berhasil mengendalikan tubuhnya sendiri. Usia lanjut bukan berarti kehilangan kendali. Setiap orang pantas untuk hidup mandiri, mantap, tanpa bergantung pada orang lain. Dan kadang semua itu bukan datang dari obat, tapi dari buah yang Bapak pilih setiap pagi. Jika Pak Fadli, yang dulu kesakitan sendi hingga susah tidur, kini bisa jalan santai setiap pagi, maka Bapak pun bisa melakukannya. Setiap langkah yang kuat adalah satu hari yang lebih bermakna. Jika Bapak pernah merasa kaki berat, lutut kaku saat bangun tidur, atau justru merasa lelah setelah makan buah, mungkin tubuh sedang memberi sinyal secara diam-diam. Tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Cobalah hentikan 1 buah yang diragukan, tambahkan 1 yang baik untuk sendi, dan dengarkan kaki Bapak sendiri. Dan jika Bapak juga pernah mengalami hal serupa seperti Pak Fadli, silakan berbagi cerita ya. Usia, tempat tinggal, dan buah mana yang paling membuat Bapak ragu? Kami akan mendengarkan dan menemani, karena menjaga kesehatan di usia senja tidak perlu dijalani sendirian, tapi bisa dimulai dari sini, dari saling berbagi.